Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Pendeta Gilbert Lumoindong tengah menghadapi 2 laporan polisi atas dugaan penistaan agama setelah khotbahnya yang dianggap menyinggung umat Islam viral di media sosial. Setara Institut dan Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia mengingatkan agar penegak hukum tidak memproses kasus ini semata-mata karena tekanan massa. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum alias KPU secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024 dalam rapat pleno yang digelar di Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Lalu dari sektor ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah. Bila konflik berlarut-larut, sejumlah pakar khawatir akan muncul dampak berantai yang dapat mengguncang ekonomi Indonesia. Kesemua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restu Landari. Inilah berita selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi pertama. Pendeta Gilbert Lumoindong kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kongres Pemuda Indonesia pada Sabtu 20 April atas tuduhan penistaan agama. Sebelumnya dia juga dilaporkan Farhad Abbas atas kasus yang sama pada Selasa 16 April 2024. Laporan itu muncul terlepas dari upaya Gilbert menemui para tokoh dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia untuk meminta maaf. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menilai kasus ini tidak perlu diproses lebih lanjut secara pidana, itu karena delik penodaan agama dianggap sebagai pasal karet yang bermasalah secara hukum dan rentan menjadi alat kriminalisasi. Menurut Halili, idealnya polisi abaikan saja kasus ini, jangan terlalu serius menganggap kelompok yang menggalang kekuatan itu sebagai persoalan hukum yang serius. Apalagi Pendeta Gilbert sudah meminta maaf dan ada pemakluman dari komunitas muslim bahwa apa yang disebut oleh Gilbert adalah kelakar. Halili khawatir proses pidana hanya akan menambah panjang kasus kriminalisasi atas tafsir penodaan agama yang bias. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisya mengatakan penyidik masih mendalami kasusnya. Namun, Ade tidak merespon ketika ditanya mengenai tekanan massa dan kekhawatiran soal tafsir karet dalam delik penodaan agama. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan bakal memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Pendeta Gilbert Lumoindong. Untuk sementara, kami harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kata Direskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wirasatya Triputra di Jakarta pada Kamis 18 April 2024. Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pendalaman video ceramah Pendeta Gilbert, termasuk pendalaman barang bukti yang beredar di media maupun melakukan pengecekan terhadap tempat ibadah, ungkapnya. Pendeta Gilbert pertama kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama oleh pengacara selebriti Farhad Abbas. Dia menuding kelakar Gilbert yang menyinggung soal zakat dan sholat adalah bentuk penistaan agama berdasarkan pasal 156A KUHP. Pasal itu mengatur soal pernyataan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Setelah itu, Gilbert kembali dilaporkan oleh Ketua Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta, Sabto Wibowo Sutanto, yang menganggap kelakar pendeta tersebut telah melukai perasaan umat Islam. Namun, kali ini Gilbert dilaporkan atas pasal-pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45A Undang-Undang ITE. Kedua pasal itu mengatur tentang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan, salah satunya terhadap agama. Kedua pasal di dalam UU ITE tersebut dianggap sebagai pasal karet oleh para pegiat dan koalisi masyarakat sipil, begitu pula dengan pasal 156A KUHP mengenai penodaan agama. Kuasa hukum Sabto, Pitra Romadoni Nasution berdalih bahwa pelaporan ini bertujuan agar masyarakat tenang dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat demi menjaga kerukunan umat beragama. Klien saya merasa tersinggung mengingat beliau adalah ketua ormas juga. Agar hal tersebut tidak terulang lagi sehingga perlu diproses hukum, kata Pitra Minggu 21 April.
Terlepas dari sikap organisasi-organisasi Islam besar yang memilih menerima dan mengapresiasi permohonan maaf Gilbert, Pitra mengatakan sebagai kuasa hukum, kami profesional membela kepentingan klien karena merasa dirugikan. Islam itu bukan organisasi tapi melekat pada pribadi masing-masing orang. Sementara Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Kholil Nafis mengatakan pihaknya menerima permohonan maaf Gilbert. Menurut Kiai Kholil, Pendeta Gilbert menyatakan tak ada niatan untuk menghina ajaran Islam, apalagi menciptakan perpecahan. Pendeta Gilbert datang ke MUI untuk meminta maaf kepada umat Islam dan umat beragama atas tindakannya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan umat Islam dan umat beragama. Kata Kholil usai bertemu dengan Gilbert di kantor MUI Jakarta Pusat pada Selasa 16 April. Usai mendengar penjelasan Gilbert, Kholil menyimpulkan bahwa kegaduhan ini semakin runcing akibat adanya khotbah yang dipenggal dan disunting sehingga memicu kesalahpahaman. Kepada semua umat Islam untuk marilah memaafkannya karena itu seruan agama. Kita berikan maaf kepada Pendeta Gilbert sebaik-baiknya. Ia berjanji tidak akan membanding-bandingkan ibadah yang dilakukan umat Islam dengan umat yang lain. Imbau Kholil. Sehari sebelumnya, Gilbert juga telah menemui Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala dan setelah pertemuan itu JK menyatakan bahwa Gilbert tidak ada maksud menista. Sementara Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia turut mengapresiasi permintaan maaf Gilbert. Model-model ceramah yang menyerang pemeluk agama lain atau kelompok lain bukanlah cara yang bijaksana untuk menarik masyarakat mengikuti suatu agama. Hal demikian tidak hanya berlaku untuk Pendeta Gilbert saja, tapi juga untuk pendakwah semua agama, kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Sementara Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ahmad Fahru Rozi mengatakan bahwa Gilbert sebaiknya tidak perlu dipolisikan, sebaiknya cukup dengan dia meminta maaf kepada umat Islam, kata Fahrur. Adapun pakar pidana dari Universitas Indonesia Eva Azhani Zulfa juga mengatakan kasus ini semestinya tidak harus direspon dengan langkah pidana. Ketika seseorang dikatakan melakukan penodaan agama, maka reaksi yang harus diberikan adalah reaksi administratif, peringatan, dan pembinaan. Jadi tidak ujuk-ujuk pada pidana, kata Eva sambil menambahkan bahwa disinilah peran Kementerian Agama diperlukan. Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar polisi tidak kalah dengan tekanan massa. Penyelesaian non-pidana pun sebetulnya bukan hal baru dalam kasus penodaan agama. Sayangnya, menurut Eva, respon terhadap kasus penodaan agama seringkali bergantung pada situasi dan kepentingan politik. Dalam kasus Gilbert misalnya, ada pemakluman dari tokoh-tokoh organisasi Islam meski tetap ada kelompok lain yang tidak terima. Tapi pemakluman yang sama tidak terjadi pada kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016 lalu atau pada kasus Panji Gumilang. Nah, dari 97 kasus penodaan agama yang diteliti oleh Setara Institut pada 1965 hingga 2017, terdapat 21 kasus yang diselesaikan di luar pengadilan. Eva juga menyoroti respon tidak konsisten terhadap kasus penodaan agama. Rahmawati Soekarno Putri pernah dituduh melakukan penistaan agama karena membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia. Nah, kenapa dalam kasus Rahmawati itu bisa dilakukan? Puisinya jadi kontroversi, dia datang ke MUI minta maaf, dimaafkan, kasusnya selesai. Harusnya kan mekanisme penyelesaiannya sama, kata Eva. Belakangan penyelesaian kasus penodaan agama juga bergantung pada dorongan yang muncul di media sosial. Direktur Indonesia Consortium for Religious Studies atau ICRS, Zainal Abidin Bagir pada akhir tahun lalu mengatakan bahwa kasus penodaan agama rata-rata dilatari karena viral di media sosial. Dia mencontohkan kasus selebgram Lina Mukherjee yang divonis 2 tahun karena mengunggah video makan kerupuk babi dan dimulai dengan mengucapkan kata bismillah. Lina juga sempat meminta maaf atas kontennya. Namun permintaan maaf itu tidak cukup. Lina berujung divonis 2 tahun penjara. Nah, kalau sudah menyangkut agama itu sensitif ya kawan inilah. Meski hanya kelakar atau tidak bermaksud menyinggung, tetap saja permintaan maaf dirasa tidak cukup ya. Harus adil dong semestinya nih. Kalau Rani Mukherjee atau bahkan sekelas Ahok saja bisa dipenjara karena kasus penistaan agama, jadi yang lain seharusnya bisa sama ya penindakan kasusnya. Jangan tebang pilih apalagi soal urusan agama, nggak boleh itu.
Kita lanjut ke informasi kedua, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Penetapan ini dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ditolak Mahkamah Konstitusi. Hasil Pilpres 2024 ini dituangkan KPU RI dalam keputusan nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Penetapan dilakukan melalui sidang pleno terbuka pada Rabu 24 April 2024 di kantor KPU RI, diawali dengan penandatanganan berita acara oleh semua komisioner lembaga penyelenggara pemilu itu. KPU menyatakan Prabowo Gibran menang setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah. Prabowo dan Gibran menghadiri rapat penetapan tersebut mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Di depan gedung KPU, para pendukung Prabowo Gibran juga berkumpul untuk menyambut kemenangan pasangan tersebut. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar juga turut hadir, sedangkan paslon capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak tampak di KPU. Usai penetapan, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Mulanya, Prabowo mengatakan kontestasi pemilu 2024 telah selesai. Meski begitu, Prabowo menyebut ada pihak yang kecewa atas kemenangannya bersama Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda, ujar Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menyinggung bahwa lemparan senyum Anies berat sebab Prabowo mengaku dirinya pernah berada di posisi Anies yang kalah dalam ajang Pilpres. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras namanya, bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan, tutur Prabowo. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai. Pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini, rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat.
Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Ketua Umum Partai Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan itu juga kemudian menyampaikan terima kasih kepada Paslon 01 Anies Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud yang telah berjuang dalam kontestasi pemilu. Kepada Mas Anies dan Muhaimin juga saya berterima kasih kepada Mas Ganjar, Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya, kata Prabowo. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak menghadiri rapat pleno peresmian ini. Bagi Anies, kehadiran itu adalah cara mereka menghormati proses bernegara hingga tuntas. Ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan kepada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan yang harus jadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain kami hormati proses bernegara, kata Anies kepada wartawan di gedung KPU. Dan dalam kesempatan yang sama, Muhaimin berjanji bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu. Pasti diusulkan. Setiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan kelemahan Undang-Undang Pemilu kita. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket untuk membaca titik lemah keterpurukan demokrasi, kata Muhaimin. Sementara mengenai peluang ajakan untuk bergabung dengan pemerintah, Anies mengatakan akan mengikuti proses saja terlebih dahulu. Sementara Muhaimin ketika ditanya kabar akan bertemu dengan Prabowo mengatakan ya kita tunggu saja nanti. Adapun calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak tampak hadir di KPU. Ganjar mengaku masih di Yogyakarta dan belum mendapatkan undangan. Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya apakah ada undangan, jawabnya tidak ada, kata Ganjar. Sementara itu, KPU RI mengklaim telah mengundang Ganjar Mahfud untuk hadir. Sebelumnya, PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Mahfud juga sempat meminta agar rapat pleno penetapan pemenang Pilpres ini ditunda. Itu karena PDIP tengah menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait dugaan melawan hukum atas tuduhan pelanggaran proses pemilu. Saya minta agar KPU taat azas hukum, tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PT-UN, kata tim hukum PDIP Gayus Lumbuun di DPP PDIP Jakarta Pusat pada Selasa 23 April. Wah, walaupun sudah resmi penetapannya dari KPU, ternyata masih ada yang baper ya kayaknya karena tidak diundang KPU untuk hadir di Jakarta. Tapi katanya diundang loh Pak Ganjar, dan ternyata ada yang belum menyerah juga nih untuk gugat-menggugat terkait pemilu. Ternyata move on dalam dunia perpolitikan ini lebih sulit ya dari move on percintaan, kawan. Kita ke informasi ketiga, ini terkait masalah perekonomian Indonesia. Kurs rupiah per dolar Amerika Serikat berkisar di atas Rp16.000 mulai pekan ketiga April. Ini terakhir kali terjadi 4 tahun silam di awal merebaknya pandemi COVID-19. Aksi saling serang antara Israel dan Iran plus sikap The Fed, Bank Sentral AS, untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi disebut berperan besar dalam pelemahan rupiah belakangan. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menyebut konflik di Timur Tengah meningkatkan ketidakpastian global, menyebabkan investor menarik dana dari aset-aset berisiko tinggi, terutama dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Rupiah pun diprediksi akan terus terdepresiasi jika konflik ini terus memanas dan berlanjut. Pelemahan rupiah dikhawatirkan membuat harga barang-barang impor melonjak, termasuk bahan baku industri serta memicu inflasi yang akhirnya melemahkan daya beli masyarakat, kata Teguh Rifki, peneliti makroekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Universitas Indonesia. Dampak kenaikan harga barang impor dan pangan kemungkinan akan terasa cepat, kata Bima Yudhistira, ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios. Beda halnya dengan kebijakan mitigasi pemerintah untuk menambah subsidi energi atau Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga yang dampaknya bisa jadi baru terasa setelah beberapa bulan, tambahnya.
Nilai tukar rupiah atas dolar AS menembus Rp16.000 sejak Selasa 16 April. Nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi hingga menyentuh Rp16.280 pada Jumat 19 April saat pejabat AS menyebut sebuah rudal Israel telah menghantam Iran. Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia. JISDOR adalah kurs referensi harian yang digunakan untuk perdagangan mata uang asing. Dan ini adalah pertama kalinya nilai tukar rupiah mencapai Rp16.000 per dolar AS dalam 4 tahun terakhir. Pada April 2020, angkanya sempat menyentuh Rp16.741 karena situasi serba tak pasti yang dipicu pandemi COVID-19. Sementara itu, pelemahan rupiah kali ini disebabkan beberapa hal. Pertama, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan akan lebih lama mempertahankan suku bunga acuannya di level tinggi untuk meredam laju inflasi AS. Selama suku bunga The Fed masih tinggi, investor global akan lebih tertarik menaruh uangnya di pasar AS sehingga memicu arus keluar modal asing dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, konflik Israel-Iran di Timur Tengah yang kian memanas. Iran menggempur Israel dengan lebih dari 300 rudal dan drone pada Sabtu 13 April sebagai balasan atas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus 2 minggu sebelumnya. Pada Jumat 19 April, Israel disebut menyerang balik dengan meluncurkan rudal ke wilayah Isfahan, lokasi pangkalan udara militer Iran. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Irak dan Suriah, tempat kelompok bersenjata yang didukung Iran beroperasi. Meski tidak jelas apakah ledakan tersebut terkait langsung dengan insiden di Isfahan, imbasnya investor bermain aman dengan memindahkan modalnya ke aset-aset safe haven seperti surat utang dan dolar AS serta emas. Investor menganggap Indonesia berisiko karena statusnya sebagai negara pengimpor minyak. Konflik Israel-Iran dikhawatirkan mengganggu rantai pasok minyak global, terutama bila Iran memutuskan memblokade Selat Hormuz yang kerap disebut sebagai jalur pengiriman minyak terpenting di dunia. Bila itu terjadi, pasokan minyak akan terganggu sehingga harga meroket. Indonesia pun butuh keluar uang lebih untuk mengimpor minyak dan neraca dagang bisa jadi defisit. Maksudnya, nilai transaksi impornya lebih besar daripada ekspor. Dari sana akan muncul tekanan yang dapat melemahkan rupiah lebih jauh. Bila nilai tukar rupiah melemah, harga barang-barang impor biasanya melonjak. Masalahnya, sekitar 90% impor Indonesia terdiri dari bahan baku untuk aktivitas produksi dalam negeri, merujuk catatan LPEM Universitas Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk menjaga daya beli karena lebih dari separuh ekonomi Indonesia ini berasal dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Bila daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi pun biasanya melambat. Karena itu pemerintah mesti mencari cara untuk menjaga daya beli masyarakat, misalnya dengan menggencarkan penyaluran bantuan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan pemerintah tidak tinggal diam melihat peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan menurutnya pemerintah akan mengambil kebijakan strategis agar perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Sementara itu, Kementerian Perindustrian mengatakan akan segera berkoordinasi dengan para pelaku industri untuk menyiapkan kebijakan yang dapat memitigasi dampak dari konflik di Timur Tengah. Sementara juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan saat ini Kemenperin telah memetakan permasalahan dan berupaya melakukan mitigasi solusi-solusi dalam rangka mengamankan sektor industri dari dampak konflik yang tengah terjadi. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah insentif untuk impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah. Ini penting untuk industri kimia hulu misalnya yang disebut mengimpor sebagian besar bahan bakunya dari kawasan itu. Menteri BUMN Erick Thohir pun juga meminta sejumlah BUMN untuk mengendalikan impor serta bertransaksi menggunakan dolar AS secara terukur dan sesuai kebutuhan. BUMN yang dimaksud utamanya adalah mereka yang memiliki utang luar negeri besar dalam dolar Amerika Serikat seperti Pertamina, PLN, dan Mineral Industri Indonesia atau MindInd. Di sisi lain, Bank Indonesia juga menyatakan akan terus berusaha menjaga stabilitas rupiah, termasuk dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing, alias menjual cadangan devisanya untuk mendorong penguatan rupiah.
Bank Indonesia pun akan melakukan pengelolaan aliran portfolio asing yang ramah pasar, kata Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Satria Sambijatoro, ekonom Bahana Sekuritas, memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, masing-masing 25 basis poin di April dan Mei hingga menyentuh 6,5%. Salah satu alasannya adalah pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat yang telah mencapai 3,4% sepanjang April ini. Seperti yang pernah kami sampaikan tahun lalu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, hampir bisa dijamin akan menaikkan suku bunga saat kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah lebih dari 2% dalam sebulan, kata Satria. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi hingga informasi hiburan juga gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Ruslan dari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.